Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi mahabbati Rasulillah. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil khidmati li ummati sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Ahyina ya Rabbana ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad. Amitna ya Rabbana ala millatihi wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, para pecinta dan perindu baginda Nabi pertama dan utama yang harus kita hadirkan saat ini adalah menyadari kita semua. Ayo sadar bahwa saat ini kita dalam karunia Allah. Apa karunia Allah yang saat ini harus kita sadari? Allah menjadikan kita orang yang mau berkumpul seperti ini. Berkumpul untuk Rasulullah. Ini nikmat agung, sebab di sana ada orang yang tidak senang dengan perkumpulan semacam ini, maka itu musibah besar. Dan setelah kita berkumpul di tempat semacam ini, hadirkan niat yang tulus. Niat semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad di surganya. Tuhan kita Allah Maha Kasih. Kalau kita serius memohon, maka Allah akan kasih. Kecil kita, Nabi Muhammad agung, tapi Allah Maha Kasih, asalkan kita serius. Dan semoga yang kita lakukan saat ini adalah tanda keseriusan kita kalau kita rindu untuk bersanding dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Dan teruskan membuat tanda itu, tanda yang bersama Nabi nanti di surga. Sekarang ada tanda-tandanya. Makanya perayaan Maulid Nabi kita rubah. Jangan biasa mengaku-ngaku cinta Nabi. Sekarang waktunya kita mencari tanda cinta Nabi ada atau tidak pada kita. Kalau ngaku mah gampang, di rumah kita ditempeli tulisan aku cinta Nabi, kaosnya I love Rasulullah, bermacam-macam, bisa gampang. Itu nyetak 1000 lembar bisa, tempelin sana sini. Itu ngaku-ngaku. Tapi kita yang perlukan adalah yuk kita buat bukti tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu. Selama ini kita tertipu dengan mengaku-ngaku. Dan Nabi agung, Nabi itu mahal, bisa dijual.
Kalau ada perkumpulan lalu membuat perkumpulan membenci Nabi, nggak ada yang datang. Tapi kalau seperkumpulan mencintai Nabi, orang pada datang. Kenapa? Karena Nabi adalah agung. Cuman yang jadi masalah kalau kita ternyata memanfaatkan Nabi untuk kepentingan diri kita. Bukan kita bersama Nabi dengan Nabi menuju kepada Allah, akan tetapi kita menggunakan Nabi untuk kepentingan hawa nafsu kita. Ini bahaya sekali. Maka ayo saat ini kita mencari tanda-tanda bahwasanya kita mencintai Nabi. Tapi sebelumnya kita akan membaca bagaimana para sahabat Nabi dahulu mencintai Nabi, lalu terlihat tandanya. Ada tanda-tanda. Dalam hadis sahih, banyak riwayat hadis sahih yang menunjukkan itu tidak akan terjadi dengan sekedar kesadaran akal, kalau itu adalah sesuatu yang mulia, tapi ada makna kecintaan. Seperti hadis sahih diriwayatkan bahasanya Nabi itu ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha biwajhahu. Fadallaka biha wajhahu. Nabi tidak membuang dahak. Ingat dahak Nabi. Di saat disebut Nabi dan dahaknya jangan disamakan dengan dahak kita yang menjijikkan. Nabi tidak membuang dahak dalam hadis sahih kecuali disambut oleh sahabat Nabi, tertangkap oleh tangan mereka lalu diusapkan di wajahnya. Apa yang menjadikan mereka berbuat semacam itu? Dia nggak perlu mengaku aku mencintai Nabi, tapi ada bukti. Yang diagungkan apanya? Dahaknya Nabi. Nah ini banyak tanda-tanda. Wa kadu ayyaqtatilu fi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berwudu, percikan airnya disambut oleh sahabat Nabi. Ada apa dengan itu semuanya? Bahkan Nabi kalau motong rambut, para sahabat Nabi bergegas meliputi mengelilingi bagi Nabi, menanti barangkali ada menanti potongan rambut. Tidak ingin ada rambut jatuh ke bumi, dengan dua tujuan. Yang satu ingin diambil itu rambut, yang kedua jangan sampai jatuh ke bumi lalu diinjak oleh umat Nabi Muhammad. Apa yang menjadikan seperti itu? Cinta. Jadi kita perlu bukti. Nggak bisa dibuat-buat bukti itu, karena ada dari seruan gerakan dari hati. Tapi kalau kita hanya sedang mengaku-ngaku saja, lihat, mengaku cinta Nabi di bulan Maulid saja, setelah bulan Maulid soal Nabi hilang, nggak begitu? Atau kita mencintai Nabi adalah di majelis saja, di rumah bikin nangis istri, di rumah bikin kesel suami, di rumah nggak peduli dengan anaknya kenal Nabi atau tidak, bekerja tidak pernah mikirkan halal haram. Kita tidak ingin hanya sekedar action di depan manusia. Kalau kita mencintai Nabi, kita ingin action di depan Nabi, kita dilihat Nabi, kita ingin pamer depan Nabi, bukan di depan manusia. Kita ingin suatu ketika Nabi berbangga dengan kita, yang Nabi sudah berjanji fa inni mubahin bikumul umam. Nabi berbangga dengan kita di hadapan umat. Apa yang dibanggakan? Apa yang dibanggakan? Karena kita bisa meniru beliau, mengikuti beliau, mencintai beliau, mengabdi untuk beliau, itu yang dibanggakan Nabi. Selama ini mungkin orang mengatakan apa yang dibanggakan? Semua yang dibanggakan Nabi karena mereka itu sangat meniru Nabi. Dan menirunya Nabi atas dasar cinta yang ada di dalam hatinya. Untuk sampai kepada Allah. Maka perlu dibanggakan, kan Allah sudah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mencintai Allah, hei Muhammad, Allah berfirman, katakan kepada umatmu, hai umatku, kalau kalian, hei yang kaya dan wahai si melarat, wahai pejabat dan wahai rakyat semua, laki perempuan, jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ngikuti baginda Nabi. Yuhibbukumullah, maka buahnya Allah mencintai kita, mengikuti Nabi.
Dan mungkin ada orang yang tertipu juga, yang penting ngikuti Nabi. Oh enggak, ngikuti belum cukup, ngikuti harus ada rohnya. Disebutkan dalam riwayat yang banyak tentang kecintaan kepada Nabi. Orang mengikuti belum tentu mencintai, tapi kalau orang ada cinta, cinta akan mengajak orang untuk mengikuti. Cinta akan membawa orang yang mencintai itu mengikuti yang dicintai, meniru yang dicintai, gaya. Bermacam-macam model. Kalau urusan pakaian, model bajunya, urusan rambut, potongan rambutnya, urusan berjalan. Bahkan kapan pecinta tersebut di saat dikatakan kau mirip dengan orang kau cintai, bahasa kita yang diidolakan, yang terkagum dengan pemain bola, lihat potongan rambutnya pemain bola, yang kagum dengan artis pun karena ada cinta di dalam hati. Maka yang mengikuti Nabi Muhammad dasarnya adalah berangkat dari cinta. Orang yang mencintai akan mengikuti. Orang mencintai akan mengikuti. Sehingga para ulama kita ini langsung bisa to the point ngomong, yuk kita cari cinta. Kita menghadirkan cinta di hati kita, sehingga disebut tentang keindahan Nabi, akhlak Nabi, kasih sayang Nabi. Itu semuanya. Dan kita sudah mendengar bertahun-tahun. Sehingga karena seringnya kita mendengar dan begitu indahnya itu semuanya, rupanya kita terpesona hanya dengan sesuatu yang sifatnya action zahir, tapi kita sendiri tidak merasakan. Ini bahaya sekali. Wah, mencintai Nabi istimewa, pecinta Nabi. Tapi sudahkah kita merasakan kalau kita mencintai Nabi? Malam ini kita akan coba korek-korek diri kita sendiri. Nggak usah nengok tetangga, nggak usah nengok orang lain. Aku. Ayo kita mulai. Kita mulai yang sederhana saja, urusan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ulama fikih. Contoh bab istinja dengan batu. Kalau istinja dengan batu atau yang serupa dengannya, semacam tisu kering yang bisa membersihkan. Jadi kalau orang buang air kecil, itu boleh memilih antara dia mensucikan bekas buang air kecilnya dengan air, atau dia mengambil batu kering yang bisa menyerap dan mengangkat kotoran tersebut. Dan hari ini tisu mewakili, begitu dikatakan para ulama. Namanya istijmar atau istinja dengan batu, sebuah contoh. Biarpun ada air melimpah, kita boleh kok. Dan dulu orang mungkin menganggap menjijikkan ini apa yang dilakukan Nabi, menjijikkan. Ternyata kalau kita pergi negeri-negeri maju yang katanya menjelekkan Nabi, ternyata kalau anda pergi ke toilet nggak ketemu air, adanya hanya tisu. Bandara-bandara maju nggak ada air, adanya tisu. Dia ngikuti Nabi tapi nggak sadar. Bahkan dikatakan kering adalah bersih dan seterusnya. Nah, apa kata para ulama? Di saat kita mendengar ilmu tentang istinja dengan batu, dan dirimu bisa melakukan istinja dengan batu, kok ternyata sebelumnya ada mukaddimahnya. Hukum istinja dengan batu adalah boleh, tidak dianjurkan sebagai kesunahan. Boleh kalau anda istinja dengan batu, boleh dengan air, boleh biarpun ada air, boleh. Akan tapi para ulama berkata, di saat engkau bisa istinja dengan batu dan kamu mendengar Nabi beristinja dengan batu atau yang sepadannya, kok kamu merasa jijik? Kok kamu merasa jijik istinja dengan batu? Para ulama mengatakan wajib bagimu untuk istinja dengan batu. Agar apa? Agar jangan sampai ada di antara kita merasa tidak nyaman dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai di sini para ulama ahli fikih yang sadar hati. Hukumnya menjadi wajib kalau kita merasa kok Nabi gitu. Awas, jangan begitu. Bagaimana dengan sesuatu yang itu bukan amalan mubah, boleh-boleh saja, tapi kesunahan. Sekarang kita melacak, kita mengorek-orek diri kita sendiri, urusan sunnah yang sangat sederhana. Hari ini kita dengan baginda Nabi Muhammad dalam setiap detik, setiap saat kita biasakan dengan Nabi. Yang ringan-ringan deh, kita tidak ngasih amalan puasa berhari-hari, enggak, yang gampang saja. Kira-kira berapa sunnah yang kita lakukan dan setiap hari? Sunnah yang kita sadari dengan hati kita. Pastikan anda bisa melakukan setelah ini.
karena Anda pasti melakukannya. Cuman yang terpenting adalah kesadaran hati kita. Mukaddimahnya ini dulu, mukaddimah biar mantap dulu mukaddimahnya. Lihat dalam urusan sholat dulu. Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Yang kenal Nabi akan memandang ini adalah rukun syarat zahir, tapi ada batin yang jarang dibahas. Rukun zahirnya adalah berdiri seperti berdiri Nabi, takbir Nabi, terus sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi yang memahami makna kedekatan dengan Nabi tidak hanya urusan zahir, batinnya pun dengan Rasulullah dong. Bahkan di saat dia berdiri menghadap ke kiblat, dia harus sadar bahwasanya saat itu dia meniru baginda Nabi. Akan tapi selama ini kita di ini saja sudah terlena. Kalau kita menjalankan sunnah Nabi, biasanya yang kita ingat bukan Nabi Muhammad, tapi hafalan hadis yang sama Ustadz suruh ngafal hari kemarin. Nabi tidak diingat. Coba jujur, mana Nabi Muhammad? Kita perlu berlatih aja deh dengan Nabi Muhammad, nggak usah banyak-banyak dulu ilmunya. Akan tapi Nabi untuk sallu, padahal sallu itu lagi ngapain? Lagi sholat kepada Allah. Kekhusuan kita mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bahkan di saat puncak-puncaknya dalam sholat, kan kisah sholat adalah kisah bagaimana Nabi Muhammad berdialog dengan Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu kan kisah bagaimana Nabi waktu itu di saat menemukan satu keadaan yang luar biasa, di Isra Mi'rajkan untuk bersalam dengan Allah. Baginda Nabi mau bersalam dengan Allah, bagaimana salam dengan Allah? Apakah assalamualaikum ya Allah? Oh Allah assalam, Allah memberi keselamatan. Akan tapi Allah beri, diajari oleh Allah salam kepada Allah dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Loh, itu harus kita sadari loh, kalau kita saat itu lagi salam kepada Allah, at-tahiyyat salam al-mubarakat yang penuh berkah, wassalawat dan segala kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, segala macam salat itu lillah, hanya milik Allah. Berarti inilah puncak Isra Mi'rajnya seorang hamba adalah waktu mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Cuman yang perlu kami hadirkan bukan ini. Setelah itu kita suruh ngapain gitu loh. Coba setelah itu apa yang Anda baca dalam tasyahud Anda? Apa yang Anda baca? Setelah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, apa yang kita baca? Assalamu alayka, aneh, ajib. Di saat kita lagi asyiknya dengan Allah, kita diingatkan oleh Allah, kau harus ingat itu manusia mulia yang aku ciptakan. Seketika kita menghadap kepada Nabi dan kita salam serius, bukan salamnya assalamu alaihi, apa salatullah wassalamu alaihi, tidak, tapi kita bersalam seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, solat ini kita perlu membiasakan dengan Nabi, itu maksud kami saat ini. Dengan membiasakan dengan Nabi, itulah tanda cinta. Jadi biasakan otak kita ini kita giring untuk selalu ingat Nabi. Itu kan kaidah cinta. Masih ingat dulu ada orang berkata mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau ini ingat dia. Coba kalau dianya Nabi, kan indah banget, dia langsung jadi wali dia. Itu kan kaidah cinta dan dia sah ngomong begitu, memang dia punya cinta. Lah kita yang ngaku cinta Nabi, mana aku ingat dia? Jujur yang solehah yang ada di belakang sana. Yang soleh yang di belakang. Yang depan juga boleh jawab. Saya mau tanya. Setiap hari kita buang air. Tadi pagi Anda ke toilet atau tidak? Pasti ke toilet. Oke. Disunnahkan kalau ke toilet mendahulukan kaki kiri, kaki kiri. Oke, betul. Sekarang kami mau tanya, jangan diam dulu. Waktu tadi pagi Anda ke toilet kaki kanan dulu, kiri dulu? Ntar jangan baju, jujur. Atau enggak ingat? Enggak ingat. Sudah baru sadar sekarang. Mulai sadar rupanya kita tuh sering pura-pura dengan Nabi. Nah ini baru ketahuan satu. Para salafun saleh mengajarkan sebelum masuk toilet ingat, kalau kita ngikut
Bahkan dikatakan, jika ternyata di saat engkau memasukkan kaki kananmu dulu, tarik kembali untuk ngejek setan, karena aku tidak bisa ngikuti kamu, hai setan. Aku ingat Rasulullah. Satu aja sudah kayaknya gagal kita ini. Nggak usah macam-macam deh, maulidannya itu setiap detik seharusnya kita ini, bukan di saat di acara semacam ini. Ayo kita biasakan. Kalau makan, pastikan dengan tangan kanan kita. Pastikan kita makan dengan tangan kanan kita. Apakah cukup makan dengan tangan kanan kita? Belum, ntar dulu dong. Orang kafir juga ada makan dengan tangan kanan. Si monyet itu juga ada makan dengan tangan kanan. Lalu apa yang membedakan antara kita dengan orang itu, dengan si monyet? Kesadaran hatimu di saat makan dengan tangan kanan. Ayo, ini makna sederhana saja deh, kalau ilmunya udah berat-berat deh, semua orang paham. Coba ibu yang soleh dan bapak yang soleh dan ibu yang solehah, bagus, pintar mendidik anaknya. Wahai anakku, yang anaknya lagi makan dengan tangan kirinya, lalu dia bilang, sayang nggak boleh, kalau makan jangan pakai tangan kiri, kita pakai tangan yang bagus, pakai tangan kanan. Sampai, betul kan? Benar begitu? Sampai di sini? Oh tidak, saya pengen tahu siapa di antara bapak dan ibu di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu dia mengingatkan dengan penuh keindahan, wahai sayang, jangan makan dengan tangan kiri, tapi pakai tangan kanan ini seperti Rasulullah. Enggak juga begini. Terus bagaimana kita mendidik anak kita? Kayaknya kita perlu koreksi deh, nggak usah ngaku-ngaku aku cinta Nabi, gampang banget deh, itu fotokopi, stempel, ya cinta Nabi. Kita belum biasakan dengan Rasulullah. Jelas? Kalau sudah jelas selesai, kita mau pulang. Itu kan intinya. Sebab saya jauh, Anda dekat sini, Cirebon. Baik. Ayo kita biasakan saudara, sunnah sederhana, mau makan dengan tangan ingat Rasulullah, mengucapkan bismillah, ingat dikit-dikit dengan baginda Nabi. Kita biasakan anak kita selalu ingat Rasulullah, Rasulullah. Kita bersolawat yang berkualitas dong. Jangan bersolawat yang diingat tasbihnya sama bilangannya, karena tasbihnya tasbih elektrik. Allah Muhammad 2200, Muhammad 3200. Kita perlu ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak usah merasa tersinggung. Sebetulnya saya itu membaca diri saya sendiri, saya modelnya gitu loh. Saya tidak mengkritik Anda. Saya juga belum sampai amat sih. Saya sering lupa juga. Jangan dipikir, wah Bu ini sudah nyampe nih cinta Nabi. Entar kita belajar cintai Nabi. Kita ngomong ini, saya letakkan di paling depan, saya ngomong, hei ya kalau salawatmu kadang-kadang masih ngelantur kau nih, ha. Sebenarnya gitu saja. Kita perlu belajar serius dengan Nabi. Dari yang sederhana. Kira-kira kalau orang cinta serius dengan Nabi, apakah mungkin seorang suami memukul istrinya yang telah melahirkan anaknya dan dia adalah umat Nabi Muhammad? Allah, nggak kebayang. Dia memukul, mikir ini umat Nabi Muhammad, kurang ajar banget. Tapi Nabi nggak ngajarkan. Idrib yang disebut dalam Al-Quran bukan pakai bogem. Idribuhun, pukul dalam Al-Quran bukan bogem, pendidikan saja. Apakah dengan siwak? Yang penting ini peringatan. Baik, jadi yuk kita biasakan sunnah Nabi. Kalau kita seandainya serius dengan membiasakan dengan Rasulullah, sehari berapa banyak sunnah yang kita lakukan. Mulai di saat kita makan dengan tangan kanan kita, minum dengan tangan kanan kita. Dan ingat, jangan remehkan ya, kalau disuruh tangan kanan langsung tangan kanan. Jangan, nggak apa-apa, nggak wajib kok, nggak sunnah kok, nggak wajib kok. Jangan ngomong begitu. Karena suatu ketika ada pada zaman Nabi, urusan sepele, urusan makan dengan tangan kanan. Nabi mengingatkan, makanlah kau dengan tangan kananmu. Tiba-tiba dia ngomong, la astati, nggak bisa ya Rasulullah. Langsung jawab, lastata'ta, kau nggak akan bisa, nggak bisa diangkat tangannya. Hadis sahih. Kalau urusan dengan Nabi gini loh kaidahnya. Kalau ternyata Anda belum bisa melakukannya, jangan sombong. Anda langsung istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, aku belum bisa ngikuti Rasulullah. Gitu saja. Kok sombong? Kan beda memang orang dulu, para salafun saleh itu kalau urusan sunnah Nabi betul-betul dijaga karena ini sunnah Nabi. Tapi hari ini kan cuman sunnah, beda banget. Padahal cuma sunnah, kan cuman sunnah. Allah. Nah,
Mana buah dari maulid kita yang besar ini? Kita perlu membiasakan yang sederhana. Makanya kalau Anda ngundang saya ini salah. Saya tuh ngomong ringan-ringan gini tok, saya bukan ilmu berat-berat para ulama itu. Nah, kita mah ringan-ringan. Kita nyantai ngomong sambil ngopi ya begini aja deh. Lagi saya sudah lama nggak ceramah. Ceramah di Malang, orang pada bingung ini jarang ceramah di Malang. Subhanallah, kami husnudzon pecinta Nabi yang sesungguhnya. Tapi kan nggak apa-apa kan, kami mengingatkan saya depan Anda semuanya. Yang pertama ini adalah membiasakan dengan sunnah Nabi. Biasakan. Sekecil apapun, coba Anda setiap hari Anda masuk rumah, mendahulukan tangan kanan, kaki kanan dulu, mengucapkan assalamualaikum, ingat Rasulullah. Baik, yang kedua, ini membiasakan dengan Nabi. Gak usah banyak-banyak, berapa saja nanti. Sudah, insya Allah coba dari pagi Anda bangun tidur baca doa, biasakan waktu baca doa pastikan Anda ingat Rasulullah. Waktu Anda sholawat ingat Rasulullah. Waktu makan pakai baju, bagian Nabi mendahulukan tangan kanannya, ingat Rasulullah. Biasakan aja deh, membiasakan melatih. Nggak berat aslinya, cuman ya jadi masalah betul kita tuh sering lupa. Bukan kita nggak ngerti, kita sering lupa. Yang kedua, ini perlu dimatangkan loh ya. Satu ini aja sebenarnya sampai malam nggak apa-apa, dimatangkan terus supaya sadar ini. Pakai baju ada sunnah Nabi loh ya. Tidur pun ada sunnah Nabi, bagaimana caranya? Nabi kalau tidur, sunnahnya kalau tidur adalah menghadap ke kiblat seperti tidurnya orang meninggal dunia. Di samping kanan menghadap ke kiblat. Cuman permasalahannya tidak semua orang seperti itu. Yang penting setelah itu, jika Anda ternyata tidak bisa melakukan, Anda banyak istighfar, minta ampun, ya Allah, aku belum bisa ngikuti Nabi karena ranjangnya miringnya ke sana atau macam. Jangan cuek saja dengan Nabi, itu saja kok. Kami perlu itu. Anda itu sadar nggak bisa ngikuti Nabi, itu sadar. Kan enteng, sederhana. Kalau perlu, karena aku tidak bisa mengikuti Nabi dalam tidur, pundak saya agak sakit, maka saya balas dengan sholawat 21 kali. Pokoknya harus hukum diri kita dengan seperti itu. Tunjukkan kalau kita tuh ingin meniru Nabi, ngikuti Nabi SAW. Masya Allah. Sederhana. Baik. Kemudian biasakan membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua, yang ringan-ringan. Pokoknya malam ini pengajaran paling ringan, tidak usah pakai catatan Anda. Pakai rasa tok enggak. Biasakan membaca sholawat yang serius, yang khusyuk dalam setiap keadaan Anda. Apalagi di saat disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menjadi orang pelit, al-bakhil. Man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli alaihi. Jangan jadi orang pelit di saat disebut nama baginda Nabi. Dan keluarkan suara agar yang lain yang lagi lupa jadi ingat. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih kurang semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Biasakan kita bersolawat dengan Rasulullah dalam gerak-gerik kita. Sampai mungkin sederhana begini, kalau latah sebut nama baginda Nabi atau bersolawat. Jangan latah bilang panci copot. Ada latah ya sayang dong. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kemudian dia sudah melatih dirinya kalau dia membaca solawat ingat baginda Nabi. Ini solawat yang serius, solawat yang berkualitas. Jadi kita biasa bersolawat kepada baginda Nabi, membiasakan. Dan akan tetapi orang bisa solawat itu pilihan Allah. Orang bersolawat itu pilihan Allah. Sebab ada orang sehari bisa membaca 5.000, ada 1.000. Ada 500. Ada yang ditanya berapa kali Anda sehari baca sholawat? Enggak tahu. Karena apa? Saya enggak ingat. Bukan karena kebanyakan. Nasib. Maka lihat nasibmu, nasib buruk atau nasib jelek. Enggak usah dijawab berapa kali Anda baca sholawat dalam sehari. Kalau Anda memang belum menjadi orang yang biasa bersalawat, Anda harus pakai aturan dong. Minimal para ulama menyebut jangan kurang dari 300.
Padahal 300 itu kalau dari sini ke depan sudah selesai. Maksudnya dikasih bagi 3, jangan 300 diborong gitu misalnya. Pagi bangun tidur 100, siang 100, sebelum tidur serah. Minimal itu pun masih kelas TK, mau masuk surga tinggi, ntar dulu surga saja itu. Sampai sebagian 500, 1000. Ada seorang wanita mulia wali besar namanya Rabi'ah Adawiyah membaca salawat sehari 50.000 kali. Kok bisa? Namanya karomah, waktu jadi panjang bagi dia. Dan kita pun menemukan orang Hadi bisa membaca 1000 sehari 10.000. Itu pun masih bisa ngajar. Ajib. Saya 1000 gak kelar-kelar ibaratnya. Gayanya sibuk banget. Ini 10.000. Waktu berkah. Berkah waktu itu ada. Imam Nawawi umurnya pendek, karangannya banyak. Ada waktu berkah itu, makanya banyak istighfar deh kalau ternyata kita susah baca sholawat. Kalau sudah diberkahi baca sholawat. Rabi'ah Adawiyah membaca sholawat 50.000 kali. Ditanya, kok banyak banget kamu baca sholawat wahai Rabi'ah? Jawabannya apa? Sederhana. Jawabannya sederhana tapi cakep banget. Ngomong, aku ingin tampil beda, sehingga nanti di akhirat dipanggil Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, hei Rabi'ah, kau berdiri, kau adalah satu-satunya orang yang bisa membaca sholawat di zamanmu 50.000 sekali. Pengen dibanggakan Nabi. Artinya kita itu harus tampil beda di hadapan Nabi. Anda cari apa yang bisa menjadikan Anda tampil beda. Di saat orang pada buka aurat, ternyata Anda menjaga aurat. Di saat orang tertipu dunia, Anda masih ingat Allah. Di saat orang kaya kikir, Anda menjadi kaya dermawan. Di saat harus kita tampil beda. Kembali membaca salawat. Yuk kita biasakan anak-anak kita. Hari ini kita baca salawat. Seorang bapak, kita perlu berlatih. Gimana sih caranya, coba. Kita menelpon anak kita mungkin yang kuliah. Saya tidak bicara anak yang di pondok. Biarpun yang di pondok pun juga kadang lupa. Anak kita kuliah, kita kalau telepon pertama hendaknya yuk kita jadikan password kita. Sayang, sudah baca sholat berapa kali? Sebelum abah ngomong sama kamu. Waduh, cakep banget nih aneh. Belum bah, ntar tutup dulu. Abah mau minum, kau sholawatan dulu, mananya 100, abah telepon. Sederhana deh, maksudnya biasa. Jadi sholawat itu jadi gaya obrolan setiap saat. Serius, dikit-dikit sholawat. Sehingga anak kita diam sholawat, nggak ada anak bengong nanti. Kan banyak orang dan bengong. Di pinggir jalan bengong, hitung mobil. Masya Allah. Sehingga suatu ketika ada anak kecil karena bapaknya semangat mengajar sholawat, nggak mau tidur. Kenapa? Yang kecil nggak mau tidur, padahal dia harus tidur besok sekolah. Kenapa? Abang belum tidur, abang masih sholawatan. Nanti kalau aku tidur kalah dengan abang. Si anak kecil nggak mau tidur. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan, kenal salawat. Bisa kira-kira salawat insyaallah? Yakin? Kalau memang kita termasuk pelupa, bikin stiker, bukan ngaku cinta Nabi. Hei, salawat atau belum? Itu yang gede. Di saku kita, salawat atau belum? Kalau belum, HP-nya bunyi, salawat belum? Kita belum biasakan, yang sederhana. Salawat kepada baginda Nabi. Terserah salawat apapun. Apakah salawat Ibrahimiyah, paling bagusnya salawat yang diajarkan Nabi, yang selama ini kita baca di akhir tasyahud kita, atau salawat yang diajarkan oleh guru kita. Terserah salawat. Ya penting di saat kita baca salawat hadir Nabi SAW, membiasakan. Insya Allah ini enteng juga, ringan. Bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma shalli salat Ibrahimiyah, banyak. Salat tibbil qulub, apa saja. Yang penting Anda harus punya kebiasaan membaca salat pada Rasulullah. Termasuk ada kita itu indah banget. Saya kan hidup pernah hidup di negeri yang masya Allah orang-orang soleh. Di Tarim itu, di pasar ada orang berantem. Lagi rame itu kalau ngelerai langsung sallu ala Nabi Muhammad. Mau marah ya, salawat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Cakep banget. Nanti ibu ini modal bu yang solehah. Kalau suami Anda marah kepada Anda langsung bilang sallu ala Nabi Muhammad. Yang solawat, suaminya soleh habis ngaji. Ajib kan? Ayo. Suami mau marah-marah, tapi ibu jangan bikin marah terus. Nanti mentang-mentang punya senjata begini bikin kesel, ya enggak begitu dong. Ya, solawat. Ajari anak kita dikit-dikit solawat. Allah, ajib. Yang ketiga, 3 saja, setelah itu sudah malam.
Yang ketiga, biasakan Anda bisa melihat Nabi Muhammad di setiap orang yang bersama Anda. Sadari kalau ini umat Nabi Muhammad yang Nabi sering menangisi karena mereka ini. Ini kunci untuk hidup indah agar kita tidak ngedengki, nggak ngebenci, nggak ini. Ini umat Nabi. Sehingga apa yang perlu kita lakukan setelah itu adalah ini. Setelah kita biasakan dengan sunnah Nabi, salah Nabi, kita khidmah untuk Nabi Muhammad. Gimana khidmah untuk Nabi? Nabi sudah wafat. Tapi Nabi, kita bisa melihat Nabi di umatnya. Maka ini akan kami serukan ini. Kencar kita menyeru khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Jadikan hidup kita adalah untuk berjuang, untuk menghantarkan umat Nabi Muhammad kepada kebaikan, keselamatan. Yang sering disebut dengan istilah dakwah, mengajak orang kepada kebaikan yang dilakukan para habaib, para ulama, itu khidmah. Termasuk kita semua mengadakan acara begini, khidmah. Jadi jadikan hidup kita ini berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad, karena dia umat Nabi Muhammad agar semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Tujuannya harus ada dong. Khidmah. Biasakan di saat kita menolong seseorang bukan semata-mata kita mendapatkan imbalan. Kita sadar kalau dia adalah umat Rasulullah. Allah, umat Rasulullah. Jadi dengan umat Nabi Muhammad. Kami mendengar semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau, Pak Haji Qasim, karena senang untuk menghidupkan kayak TPQ dan sebagainya, madrasah, ngurusi pondok dan sebagainya. Harus kayaknya jangan mau kalah dong. Semuanya harus seperti itu. Khususnya kami serukan di madrasah diniyah di kampung-kampung, ketahuilah itu sangat penting keberadaan madrasah diniyah di kampung-kampung. Dan akhir-akhir ini kita menyeru, hei orang kaya, hei orang yang punya duit, tolong perhatikan madrasah diniyah di kampung-kampung. Anda pun masih ingat di mana Anda belajar ilmu sholat kecuali di tempat tersebut. Kalau sudah masuk SMP, SMA sudah nggak ada kajian. Apalagi masuk kampus, sekolah fakultas ekonomi, kedokteran nggak ada, belajar wudhu. Yang ngajar wudhu madrasah diniyah. Dan tolong kepada semua umat, biasakan kita bisa hormat dan mencintai kiai kampung kita. Godaan sebagian orang itu apa? Di saat mereka sudah punya kenalan, orang-orang terkenal, orang yang masyhur. Nggak tahu masyhurnya bagaimana itu, masyhur terkenal mungkin sering nongol di televisi atau masyhur di mana-mana. Ini kadang-kadang kalau sudah biasa punya kenalan orang-orang terkenal itu ngeremehkan kiai kampung. Awas punya. Pernah suatu ketika ini saya hadirkan ini agar kita semakin matang dalam mencintai umat Nabi. Di sebuah tempat ini kan kita jalan tuh bisa, cuma masya Allah, wah dikiring begini, wah rame lah pokoknya. Sampai didudukkan sebuah tempat karena memang pengajian belum mulai. Karena pengajian belum mulai kita duduk sebuah tempat. Akhirnya apa? Kita memang bisa tutup poin. Jangan malam lebih baik, lebih sore, lebih bagus deh pengajian. Ayo langsung. Belum ya, masih nunggu. Nunggu siapa? Nunggu kiai. Alhamdulillah, saya bangga di kampung menghormati ya kiai. Dalam hati saya gitu. Akhirnya tetap kita situ ngemil sambil makan kacang. Tiba-tiba saya ngelihat ada orang datang, kemudian salaman, dia berdiri. Loh, kata nunggu kiai. Tadi kiainya. Oh. Jadi tadi kiainya datang begitu saja dia. Masih ingat pakai sepeda dan pakai mancas. Kopiah hitamnya taruh di depan sini. Waktu ngambilnya pun masih ingat dia sambil bungkuk itu lalu pakai kopiah. Dan begitu tawadhu'nya. Wali berjalan di atas bumi dia. Tiba-tiba mendekat salaman. Nggak ngerti kalau itu kiai kita. Nggak ada yang kenalkan. Pergi begitu saja. Di mimbar saya dapat judul baru. Ya sedikit. Ya terserah setelah itu pokoknya. Tidak akan beruntung. Dan kami serukan di tempat ini juga. Tidak akan beruntung, tidak akan beruntung, tidak akan beruntung. Kaum yang tidak bisa menghormati gurunya, khususnya kiai kampung. Bagaimana Anda, kami seru, Anda menghormati saya seperti itu padahal Anda ketemu saya sekali, belum tentu setelah itu ketemu lagi. Itu orang yang jika bapakmu sakit dia yang sibuk, mbahmu wafat dia yang ngurusi.
Cuman disambut begitu saja, keblinger. Ini kaum keblinger. Saya tidak menyindir yang nyalamin saya tadi, tidak. Cuman saya mau nanya saja, kalau kiai kampungnya datang harus lebih dari itu. Gitu saja. Salah kan? Jangan sampai tertipu. Anda ketemu saya sekali dan Anda tidak tahu kebiasaan saya. Hanya ngelihat di televisi itu settingan tuh, edit itu. Anda begitu. Tapi sama kiai kampung tidak mau, awas, hati-hati. Wajib Qasim mana? Lanjutkan matur saat ini yang besarkan. Kiai-kiai kampung pula wali tersembunyi. Kami mengikuti perkembangan sebagian matur sahdiniyah. Guru ngajinya digaji sabun sama duit 100.000 diciumi karena ini dianggap duit berkah. Ayo. Kalau musim panen sering terlambat karena kesempatan nyari nafkah. Sampai buru-buru pergi ke kelas, sabunnya masih ada di kuping karena sabunnya sabun apa itu? Ayo, Anda bisa bayangin ya, sabun apa itu, sabun yang sabun kayak itu. Nah, saya di putih begini. Allah, ini wali tersembunyi. Bagaimana tidak wali orang begini sama muridnya mencium tangan. Saya pernah suatu ketika kaget. Balik kampung, saya asli orang Blitar. Balik kampung, saya turun dari mimbar, ada satu orang meluk dan nyium tangan. Nggak kuat karena orangnya di bawah. Kita lihat, ya Allah, yang ngajari ngaji kita. Bagaimana bisa menyium tangan muridnya kalau bukan karena dia kekasih Allah? Ya tak balik, alhamdulillah saya lebih muda, tentu saya lebih kuat. Cuman maksudnya ini akhlak yang mulia semacam ini mau diremehkan? Mencium tangan muridnya karena menganggap muridnya telah begitu menurut dia. Padahal dia tetap lebih mulia. Menurut keyakinan saya, karena saya muridnya waktu itu. Ayo kita kembali kepada guru di kampung kita. Jangan gampang terpesona dengan gebiar. Itu yang ngajari wudhu kita. Anda belajar dengan saya, belajar apa sih? Ayo, yang ngajari wudhu siapa? Ayo. Yang ngajari ilmu sholat siapa? Ayo. Itu yang harus Anda pandang itu. Di dalam dirinya ada Nabi Muhammadnya. Maknanya apa? Ilmunya Nabi ada di situ, ketawaduannya, ketulusannya. Dan mohon ini diserukan sebab ada orang sering kalau milih guru tuh kalau enggak terkenal di sini, enggak masyhur. Allah. Saya ketemu kiai-kiai di kampung. Nah, di situ ada Nabi Muhammadnya. Nah, beliau itulah sangat layak digelari pecinta Nabi. Berbuat baik, nggak ada yang nyanjung dia, nggak ada yang nyebut-nyebut. Tapi tulus mereka mengajar umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita semua berkhidmah untuk Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita lakukan berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad? Apa yang Anda miliki? Dalam bahasa sederhana, dalam urusan dakwah. Ini yang sering kamu serukan. Dakwah itu kan kerjaan Nabi, tugas Nabi. Kalau kita bisa mengambil bagian daripada dakwah, kita sukses. Dakwah itu bukan tugasnya ulama. Ulama salah satu bagian daripada unsur-unsur juru dakwah. Dakwah itu bisa saja dengan ilmunya, yang punya ilmu. Hei yang punya ilmu, yang punya ilmu, yang sudah belajar bertahun-tahun, jangan bilang saya nggak bisa diterima oleh umat. Jangan, itu masalah salah kita. Nggak bisa diterima itu berarti kita yang salah. Dakwah dengan ilmunya, berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad dengan ilmunya. Masa mondok 4 tahun nggak bisa ngajar safinah? Atau bab wudhu saja deh nggak bisa, terus ngapain di pondok? Ngeliwet saja? Atau sebetulnya bisa karena tidak punya semangat untuk mengajak orang lain pada kebaikan, sehingga bersama berjalannya waktu ilmu itu hilang. Yang kedua dengan hartanya. Hei yang punya kekayaan, jadilah Anda orang cerdas. Dukung para habaib, para ulama yang berjuang dalam dakwah dengan harta Anda. Anda bisa bersanding nanti dengan Rasulullah kalau Anda sadar. Itulah orang kaya yang cerdas. Kalau Anda pengen tahu orang bodoh, itu dia yang pergi ke laut menyelam mencari mutiara, setelah dibawa ke atas dikumpulin, setelah itu pergi ditinggal, ditelan ombak lagi. Dia orang bodoh, orang gila.
Mutiara bawa pulang dong. Sama, dia orang yang kerja keras, meres keringat, banting tulang, ngumpuli kekayaan, ternyata mati ditinggal begitu saja, nggak ada yang di bawah. Maka hei orang kaya, dengar suara ini, dukung kiai-kiai kampung yang beliau itu masya Allah tadi kami sampaikan kalau musim panen, kami ingat, derep, gitu. Derep di sini, derep, subhanallah, dukung mereka dengan harta Anda. Enak, Anda numpang saja. Jangan jadi orang kaya yang bodoh. Meninggal dunia nggak ada yang ditemui di alam barzah, nggak temui di surga karma, hartanya ditinggal begitu saja. Diwaris, kadang dibikin rebutan oleh anak-anaknya. Berbuat baiklah, ayo. Jadilah Anda orang kaya yang bersama Nabi. Khidmah untuk Nabi Muhammad dengan apa? Dengan harta dan kekayaannya. Wah, cakep ini. Orang-orang kaya ahli surga. Yang kedua adalah dengan tenaganya. Merasa dirinya tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan. Setiap ada kegiatan begini paling cakep, cekatan. Nanti tiba-tiba duduk deh. Bukan kayak ente dulu yang suka bersih-bersih. Iya, tapi kan Anda serius. Ente kurang serius, makanya di bawah anak. Itu bisa gitu nanti di surga. Serius dengan Nabi itu penting. Urusan kedekatan dengan Nabi sampai dikisahkan, kalau Anda tahu kisah seorang perempuan yang biasa memungut sampah di masjidnya Rasulullah karena membela Nabi, karena ini masjid Nabi nggak boleh kotor, mungut sampah, mungut sampah, mungut sampah. Suatu ketika Nabi tidak melihat lagi wanita tua tersebut, lalu Nabi bertanya, hei sahabatku, mana wanita tua yang biasanya aku lihat dia memungut sampah di sini? Dijawab oleh sahabat Nabi, wafat ya Rasulullah. Nabi marah. Dia meninggal dunia lalu kalian tidak memberitahuku hanya karena dia seorang wanita tua kulit hitam? Tunjukkan aku ke kuburnya. Ya Allah, nikmatnya. Kuburnya dicari Nabi. Lalu Nabi pergi ke kubur, lalu Nabi sholat di atas kubur. Inilah kisah disyariatkannya. Kalau kita terlambat sholat jenazah, kita bisa ke kubur lalu sholat jenazah di atas kuburnya. Kisah perempuan pemungut sampah. Ayo, mulia atau tidak? Mulia, makanya jangan ragu. Jangan sampai sudah nggak punya duit, nggak punya ilmu, juga nggak menggunakan tenaganya untuk berjuang. Terus mau kemana? Jangan dianggap sepele. Kalau sudah timnya Rasulullah itu sama mulianya. Yang punya duit, yang ustadz, yang kerja keras, yang keringetan, wah itu nanti ending terakhirnya nanti sama dengan satu pangkat. Kita kan satu tim. Gelar di dunia sudah nggak ada lagi. Gelarnya sama. Pecinta Nabi akan bersama Nabi. Nabi yang menyebutkan, anta ma'man ahbabta, kan begitu. Nggak ada, ente tukang sapu, ya nggak ada, tukang masak, nggak ada. Maka siapapun Anda yang sering menggunakan tenaganya untuk bagi Nabi, jangan ragu, mahal tenaga. Ide, nggak bisa tenaganya, mungkin punya pikiran, saya jauh, sehingga tiba-tiba ada orang datang kepada Ustadz, ya Ustadz pengen bangun apa? Saya punya ilmu arsitek, ilmu ini, saya apapun, saya nggak usah bayar, saya ini, saya pantau semuanya. Ada orang model begitu. Atau tiba-tiba dia ilmu bahasa Indonesia, nggak ada urusan dengan surga, seolah-olah begitu. Akan tapi ingat, Pak Kiai, Beb, santri kan harus pinter, bisa baca bahasa Indonesianya. Saya hanya punya ilmu bahasa Indonesia, saya akan ngajar santri bahasa Indonesia. Jangan sampai santrinya nanti berbicara, ceramahnya adalah enak-enak ketiduran di bangunan. Tahu? Enak-enak ketiduran di bangunin, bukan di bangunan. Nah ini kan bahasa Indonesia nggak bener tuh. Jadi ada orang bahasa Indonesia salah. Wow, ternyata biarpun ilmunya ilmu dunia jadi ilmu akhirat. Karena apa? Dia mengajari. Jadi ilmu dunia Anda bisa jadikan ilmu akhirat. Catatan satu, sambungkan dengan programnya Rasulullah. Yang terakhir adalah berjuang dengan panjatan doa, dan ini adalah ruh dari itu, saripati dari semuanya. Sadar, memanjatkan doa setiap malam, ya Allah tetanggaku, ya Allah kampungku, ya Allah jadikan mereka pecinta Nabi, ya Allah jadikan mereka kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Setiap malam Anda mendoakan mereka, ya Allah semoga pesantren ini makmur, semoga ini mendoakan. Cuma doa semacam ini lebih mudah dilakukan orang awam.
daripada dilakukan oleh ustadz. Ustadz tuh susah doain ustadz yang lain. Ustadz yang punya pondok doain pondok ustadz lain tuh susah, karena ustadznya nggak kenal Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga pondok teman itu tetanggaku lebih gede. Nggak bisa ngomong gitu kadang-kadang, karena hasud. Ini kan repot ini. Lah hasadak hasadul ulama. Kacau ini. Itu ngaku cinta Nabi, spanduknya gede banget cinta Nabi. Ini umat Nabi Muhammad bangun pondok, mereka marah-marah kita. Hasud sama tetangganya. Mestinya, ya Allah, alhamdulillah. Saya bangun pondok mulai kemarin santrinya hanya 10, seminggu sekali ganti. Tetangga sebelah, ya Allah pondoknya gede, alhamdulillah. Ya Allah, makmurkan pesantren itu. Oh, biarpun dia muridnya 10, tatonya apa? Nengkreng dia nanti di atas mereka. Karena hatinya bersih, bangga dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Ustadz hasud-hasutan. Na'udzubillah. Ini ada begitu. Nabi mengisyaratkan, menggambarkan hal-hal semacam itu. Berantem. Jangan. Kadang-kadang ustadz, bukan ustadz lain, ustadz satu perguruan kadang-kadang. Bahkan kakak adik kadang-kadang. Rebutan kantin pondok ternyata. Allah. Semoga ini selamat semuanya. Harus dong, ini kan pecinta Nabi serius nih. Baik. Jadi itu apa yang terakhir, khidmah. Suka malam, jamnya pas sesuai dengan jam 10.30, 3 menit lagi. Masya Allah itu. Jadi tolong ini khidmah untuk Anda harus mengambil bagian. Siapapun Anda harus, jangan sampai Anda tidak masuk berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Anda akan rugi. Kalau punya ilmu, punya harta, punya tenaga, punya pikiran, pokoknya cawe-cawe deh, daftar. Kalau ada kiai, Habib bangun pondok, Beb, kasih tahu Beb, saya hanya punya tenaga, roan ya, kerja bakti, datang, semangat, bawa nasi bungkus sendiri lagi, waduh cakep, hebat. Pokoknya begitu. Yuk kita biasakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih ada yang lain sebetulnya, akan tapi mungkin ini dulu diseriusi. Insya Allah Anda sambung dengan Nabi. Tolong hormati guru-gurumu, ya, kiai-kiaimu. Jangan gampang terpesona dengan menghormati guru besar di tempat lain, oke. Tapi jangan sampai kita lupa dengan yang ngajari kita. Itu namanya sombong. Sombong. Merasa punya koneksi. Masih ada biasanya orang koneksinya gede-gede itu ngeremehin yang kecil. Apalagi di rumahnya dipajang fotonya dengan orang terkenal. Wah, ini saya dipikir langsung jadi hebat kayak dia, itu padahal jadikan dia sombong. Makanya kalau bisa Anda puasa nggak usah minta foto sama orang-orang terkenal, dia sembunyi. Ada khawatir kita tuh meremehkan, hati-hati meremehkan ulama, meremehkan ustadz di kampung kita. Jangan. Bahkan lu Anda berpikir untuk mereka, kehidupan mereka belum umroh, Anda umrohkan. Mereka ini Anda pikirkan, mereka wali-wali tersembunyi, para kekasih-kasih Allah. Baik, ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga ini perkenalan. Kalau Anda ingin melanjutkan, ada beberapa. Kalau Anda ingin mendengar kajian kami, tolonglah melalui channel-channel yang sah lah. Kadang-kadang kita ini dipotong-potong, diadu, diajak berantem. Padahal saya juga nggak gede-gede amat. Kalau berantem ya kayaknya sih saya mundur saja. Oh no, Buya Yahya VS ini, jangan dengar itu. Kita punya channel khusus Al-Bahjah TV, dan juga itu ada di layang di satelit sama Buya Yahya TV. Buya itu ada sederhana. Kalaupun ada biasanya channel-channel yang lembut, yang baik. Yang suka motong-motong adu domba jangan didengar deh, itu bahaya. Masya Allah, ini yang bisa kami hadirkan. Dan juga Saibul Hajjah ini, Pak Abah Qasim ini hari ini juga ingin berbakti pada ayahandanya dan mertuanya. Semoga kita semua diberi kesempatan semacam itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menjaga semuanya. Kita pengen muncul Qasim yang lainnya, dan jadilah semua seperti beliau. Berjuang kami dengar, kami senang, kami berbangga. Mungkin dimulai semuanya dari Matur Sahtiniyah ya. Kampung-kampung itu tolong dihidupkan. Hidupkan kiai-kiai itu luar biasa, habaib-habaib yang Masya Allah. Di kampung-kampung pelosok-pelosok yang nggak pakai kemasyhuran, nggak ada yang tahu dan sebagainya.
Kalau sudah serius seperti itu, insya Allah kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mumpung ada para habaib ini, doanya aminnya dikabul. Saya punya keinginan banyak akan saya hadirkan di sini. Kami angkat di sini kepada Allah, diamini sama orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi secara nasab dan roh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, mereka datang ke tempat ini karena mereka ingin mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Maka berikan kepada mereka cinta yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti kau mudahkan lisan kami mengucapkan cinta, maka ya Allah mudahkan hati kami mencinta. Engkau yang menciptakan lisan kami dan Engkau yang menciptakan hati kami ya Allah. Seperti Engkau memudahkan lisan kami mengucapkan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan hati kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, agar cinta kami tidak hanya di lisan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, perkenalkan mereka dengan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami ingin kelak bersama anak-anak kami, orang tua kami, guru-guru kami, murid kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat maulid yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Mudahkan kami dalam membimbing keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, angkat anak-anak kami semua ya Allah, itu anak kami yang nomor satu ya Allah. Muliakan ya Allah anak kami yang nomor dua. Kami lihat wajahnya saat ini ya Allah. Anak kami yang nomor tiga ya Allah, kami melihat wajahnya saat ini ya Allah. Anak kami yang nomor empat, anak kami yang nomor lima, anak kami yang nomor enam, anak kami yang nomor tujuh, anak-anak kami itu ya Allah. Kami ingin kelak di surga bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jaga perilaku mereka saat mereka di dunia ya Allah. Dan kami mohon di antara mereka para orang tua ini Allah, ada di antara mereka yang mempunyai anak yang jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berkat perkumpulan mulia ini, kembalikan anak-anak mereka kepadamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kepadamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian dengan sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang mendengki kami karena kesuksesan kami, maka kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami, dan hilangkan dengki di hatinya. Dan kami mohon ya Allah, jika kami mendengki kepada sesama kami ya Allah, jika kami ustaz mendengki sesama ustaz, jika kami berdagang mendengki sesama berdagang, jika kami mendengki sesama kami mohon tambahkanlah kesuksesan orang itu ya Allah. Tambah kesuksesannya ya Allah, dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendengki siapapun, dan jauhkan kami dari dendam dan benci kepada siapapun ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Tapi kadang kami tiba-tiba mendengki, membenci ya Allah. Kami mohon hilangkan benci, dendam kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, jika ada di antara mereka dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para asatid yang ada di, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan ya Allah, makmur di dunia dan makmur di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari percekcokan, perselisihan, kezaliman dalam rumah tangga kami. Maka kami mohon, jika ada di antara kami yang rumah tangganya berantakan, sering berselisih paham, kami mohon malam ini jadikan malam damai ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah ya Allah dalam cinta karenamu. Kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah, dan juga yang masih hidup ya Allah. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad.
Yang sakit sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu di tempat ini ada orang yang senang berbuat baik dengan hartanya ataupun dengan ilmunya atau dengan tenaganya dan pikirannya. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah berikan ketulusan di hati mereka. Berikan ketulusan, kami tidak rela jika mereka berbuat baik lalu tidak tulus. Berikan keikhlasan, ketulusan, kemudahan, dan jadikan mereka lebih mudah untuk melakukan kebaikan setelah malam ini Allah. Semakin besar yang mereka lakukan ya Allah, semakin besar manfaat mereka untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni dosa kami yang sangat banyak. Kami sadar dosa itu penghalang antara kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Satu sisi ya Allah kami ingin dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, akan tapi kami sering melakukan dosa ya Allah. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Sungguh ya Allah dosa kami amat banyak dan kami tidak akan mampu menghitungnya teramat banyak. Akan tapi kami sadar Engkau Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa mata kami ya Allah yang sering melihat yang haram ya Allah. Mata kami sering mengajari kami munafik ya Allah. Kami seolah tidak melihat haram di depan orang, tapi kadang di saat sepi kami melihat yang haram. Ampuni mata kami, sungguh dengan dosa-dosa itu sudah cukup Kau ingin menghancurkan mata kami, tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Ampuni dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah. Ampuni dosa lisan kami yang sering berucap yang haram. Ampuni telinga kami yang sering mendengar yang haram. Ampuni anggota tubuh kami ya Allah. Ampuni hati kami, ampuni kami ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu ya Allah. Kami takut di padang mahsyar tidak bisa bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami rindu kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lalu kami melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lalu kami dibanggakan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di kiri kanan kami, keluarga kami, ayah kami, anak kami, saudara kami. Kami ingin itu ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Kuasa untuk itu semua. Maka ya Allah jangan ada yang Kau tinggal ya Allah dari kami ya Allah. Bawa kami ke surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kelak di padang mahsyar kami ingin dibangkitkan bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lalu kami digiring ke telaga kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Kami ingin bersama mereka ya Allah. Dan kami ingin ya Allah menyeberang sirat bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad seperti kilat, lalu duduk di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kekasih-Mu Nabi Muhammad, kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah ingatkan kami setiap saat kami ya Allah dalam hidup kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami bangga di saat kami bisa meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah Engkau Maha Kuasa untuk itu semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti Engkau pertemukan kami saat ini ya Allah, pertemukan kami kelak di surga. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin habaib. Wahid.